misalkan kita lihat angka equilibrium-nya mungkin sebelum tahun 2021, tepatnya sebelum energy crisis, level equilibrium batu bara itu cuma ada di sekitar 70 sampai 80 USD per ton ya Mas Bram. Tapi memang seiring dengan ketatnya kebutuhan batu bara setelah energy crisis, kita masih belum tahu nih apakah fundamentalnya sebenarnya berubah. Tapi saya rasa memang fundamentalnya itu terkait naik, tapi memang tidak. Menurut saya pribadi dan bersama tim di sini masih belum nyentuh sampai 300 USD per ton. Tapi kami prediksi sih memang harga batu bara masih bisa bertahan di level yang sekarang ya, untuk waktu yang cukup lama. Seperti itu Mas Bram. Oke, dan ini juga menjadi inline membahas topik ini terkait permintaan batu bara di Eropa diprediksi akan terus meningkat karena memang adanya resiko krisis energi akibat boykot ke Rusia. Eropa kalau diperhatikan lagi hanya butuh waktu 3 bulan saja untuk memenuhi pasokan dari suplai batu baranya sebelum masuk musim dingin mereka. Kira-kira menurut point of view dari Anda, bagaimana melihat resiko yang akan muncul dari krisis energi di Eropa? Menariknya ini kalau misalkan kita lihat 3 bulan ini bukan waktu yang lama ya Mas Bram untuk menyiapkan stockpiling di benua biru di Uni Eropa. Tapi memang kita sudah prediksi nih terdapat beberapa jalan keluar untuk Uni Eropa menyiapkan kembali pasokan batu baranya ya salah satunya yang pasti memang dengan mengurangi intensitas sanksi kepada Rusia, tapi juga di sisi lain kita lihat nih terdapat pasar yang dapat menggantikan eksportir batu bara ke Uni Eropa. Salah satunya adalah Australia, karena memang seperti yang kita tahu pada tahun 2020 itu pasokan batu bara dari Australia itu tidak bisa terserap ke Cina karena memang Cina tidak quote and quote melakukan unofficial ban terhadap batu bara Australia ya. Kalau misalkan kita memikirkan dengan kadar kalori yang sama, maka Australia lah yang sebenarnya tepat untuk menjadi pasar pengganti Rusia ya untuk kebutuhan batu bara mereka. Seperti itu Mas Bram. Oke, baik. Tadi Anda sebut juga untuk waktu 3 bulan ini cukup sebentar sekali. Apakah juga menjadi ataupun dapat diartikan ekonomi Eropa juga akan crash begitu, Mas Zuhdi? Kalau misalkan kita lihat sih sebenarnya crash itu banyak sekali ya penyebabnya, salah satunya memang energi. Tapi sebelum harga batu bara meningkat pun memang harga listrik di Eropa ya sudah terdorong naik karena pasokan gas, pasokan minyak, dan baru-baru ini karena adanya kepentingan untuk pindah kembali ke batu bara, kita juga bisa prediksi kalau harga batu bara pun akan meningkat yang pastinya nanti ke depan harga listrik berdasarkan yang diproduksi oleh PLTU-nya Uni Eropa juga akan meningkat. Jadi jelas kemungkinan itu akan ada ya untuk kemungkinan bisa kita bilang kemungkinan resesi di Uni Eropa karena harga energi yang terus meningkat. Oke, dampaknya ke tanah air akan seperti apa, Mas Zuhdi, apabila memang nantinya di Eropa juga ekonominya crash begitu? Kalau dampaknya ke tanah air memang kalau misalkan ekonomi di Uni Eropa crash, tentunya kita bisa ekspektasi kalau ekspor impor Indonesia yang dari Uni Eropa akan terganggu. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa melihat dampak buruknya aja. Mungkin ada dampak baiknya juga dari meningkatnya kebutuhan batu bara dari Uni Eropa, karena di satu sisi Uni Eropa itu juga punya komitmen untuk melakukan blending kebutuhan batubara mereka. Jadi masih ada peluang untuk Indonesia mengisi pasar Uni Eropa sehingga tidak totally dampak buruk doang yang dapat diberikan akibat peningkatan kebutuhan batubara Uni Eropa ke Indonesia. Seperti itu Mas. Baik, tadi juga Anda sebutkan begitu memang kondisi ini akan berjalan cukup panjang. Apakah memang harga batu bara dan juga gas di global akan terus melonjak ke harga yang justru tidak masuk akal? Sampai batas tertentu saya masih bisa bilang kalau misalkan harga komoditas energi ya seperti batu bara, minyak, dan juga gas masih dapat meningkat. Itu tergantung bagaimana supply chain dari komoditas tersebut terganggu atau tidak dengan dengan eskalasi dari perang Rusia dan juga Ukraina. Sebenarnya kan pasokannya itu ada sebenarnya, kapasitas produksi itu ada, tetapi tinggal melihat nih bagaimana peran dari geopolitical issue ini mengganggu supply chain itu. Apakah ternyata perang ini sampai bisa menghancurkan jalur trade antar negara terkait komoditas energinya atau tidak. Kalau misalkan geopolitical issue-nya membaik, maka saya rasa sih harga dari komoditas energi akan tertahan walaupun tidak mungkin langsung cepat kembali ke level sebelum perang ini terjadi ya.